Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Syarif Mat Najih hafizahullah, dan segenap para hadirin hadirat pemirsa Damai Indonesiaku, ya salam. Mana suaranya? Ya salam. Ibu-ibu sama bapak-bapak kenal sama Fir'aun? Kenal di mana? Fir'aun, yang saya maksud Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aun dulu Raja Mesir disebutnya Fir'aun, tapi ini yang kita mau ceritain Fir'aunnya Nabi Musa yang kena azab, ujungnya matinya di mana? Di Laut Merah, ya salam. Jadi ada ceritanya tuh, ternyata cikal bakal hancurnya Fir'aun dari buruk sangka. Ya salam dulu deh, ya salam. Bagaimana ceritanya? Ceritanya begini. Dia waktu itu mimpi ngelihat ada api dari Baitul Maqdis datang ke Mesir. Datang ke mana? Ke Mesir. Mesir tempatnya dia. Kalau di Quran bahasanya Misra. Orang Mesir biasanya ngomongnya Masr. Orang kita yang ngomong Mesir, begitu. Ya salam. Api datang dari Baitul Maqdis ke Mesir. Subhanallah, yang dia lihat dalam mimpinya, api itu membakar kerajaannya, membakar suku Kipti. Suku Kipti itu suku yang di bawah naungan dia. Tapi api tidak membakar Bani Israel. Dia panggil nih ahli-ahli terjemah mimpi. Apa arti mimpinya? Ya waktu itu yang dipanggil bukan ulama, bukan orang benar, orang pakai ilmu setan, terjemahnya juga pakai arah yang diarahkan sama syaitan. Diarahinnya apa? Firaun, hati-hati Firaun. Mau hadir seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel yang dia adalah penyebab hancurnya kerajaanmu, hancurnya tahtamu, dan hancurnya suku Kipti. Diterima itu terjemah. Makanya kita kalau kita mimpi boleh cerita sama orang soleh. Orang lain. Yang mana yang lain? Ya salam. Jadi boleh cerita cuman sama orang soleh, terutama orang yang betul mengerti akan ilmu tafsir mimpi. Jangan sembarangan. Ini diarahinnya gak benar. Akhirnya di situ dia mulai menaruh prasangka buruk sama bayi yang lahir dari Bani Israel. Kemudian apa? Dia bikin perintah. Perintahnya apa? Kalau ada perempuan Bani Israel melahirkan anak laki-laki, uktul, bunuh, payahan. Waduh. Akhirnya jadi undang-undang tuh. Setiap lahir bayi laki-laki bunuh, kalau yang perempuan enggak. Ya salam, kok pakai O? Ya salam. Pada tahun itulah ibunya Nabi Musa melahirkan Nabi Musa. Subhanallah, selamat. Melahirkan Nabi Musa selamat. Nah pada saat itu ibunya khawatir. Kalau sampai ketahuan bayi laki-laki ini oleh prajurit Fir'aun, akibatnya diapain? Dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin.
Dan kami, kata Allah, memberikan petunjuk kepada ibunya Nabi Musa untuk segera menyusui Nabi Musa. Enggak usah takut, susui dulu anakmu. Setelah kau susui anakmu, taruh dia di Sungai Nil. Sungai Nil nih, Sungai Nil di mana? Hah? Di Mesir, Mesirnya di mana? Bukan di Kairo nih, ini di Luxor. Yang kerajaan Fir'aun tuh di Luxor, bukan yang Kairo tuh Sungai Nil Jadid. Ya salam. Jadi para hadirin dan hadirat, akhirnya ibunya bikinin peti. Ditaruh Nabi Musa, dibiarin di Sungai Nil, dihanyutkan di Sungai Nil. Allah punya Allah punya kehendak, itu peti masuk ke tempat pemandian pemaisuri Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu wanita muslimah, bertauhid kepada Allah. Pertanyaannya, kok mau dijadiin bininya Fir'aun? Dipaksa. Karena Fir'aun waktu itu kalau misalnya Asiyah, namanya siapa? Asiyah bintu Muzahim tidak mau dinikahi sama Fir'aun, maka ayahnya, ibunya, keluarganya mau dibunuh kabeh. Akhirnya begitu beliau mau, betul nggak? Tapi beliau berdoa sama Allah, tidak bisa disentuh Fir'aun dengan caranya Allah. Ya salam. Fir'aun tidak bisa menyentuh Asiyah dengan caranya Allah. Singkat kisah, ini bayi masuk ke tempat pemandian Asiyah. Diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun tahu nggak nih bayi Bani Israel? Ya salam. Tapi Fir'aun udah mulai nyangka nih, dia kan tukang buruk sangka nih. Orang kalau biasanya ya, yang cinta harta berlebihan, cinta tahta berlebihan, banyak buruk sangkanya enggak? Ya salam. Singkat kisah, Fir'aun waktu itu bilang, wah ini jangan-jangan bayi Bani Israel nih, aneh mau bunuh nih. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak sejarah membuktikan, Fir'aun sekelas raja yang zolim takutnya sama siapa? Bininya. Ada di surat Al-Qasas ayat 9. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Berkata istrinya Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Qurratu ainin li walak. La taqtuluh. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada. Berkata istrinya Fir'aun. Ini bayi laki-laki ini akan menjadi penyejuk mata hatiku dan penyejuk mata hatimu. Jangan kalian coba-coba membunuhnya. Gak boleh, bininya ngomong. Jangan bunuh dia. Semoga bayi ini bermanfaat untuk kita. Atau kita angkat dia sebagai anak kita. Ya salam. Gak berani Fir'aun bunuh. Tapi saat itu kata Nabi kita Muhammad menafsirkan ayat ini. Waktu itu Fir'aun waktu dibilang sama istrinya, ini bayi akan menjadi penyejuk mata hatiku dan mata hatimu. Fir'aun bilangnya begini, qurratu ainin laki walali. Ini bayi penyejuk mata hatimu, tapi tidak buat aku. Kata Fir'aun, ini memang penyejuk mata hatimu Asiyah, tapi tidak buat aku. Kata Nabi Muhammad SAW, sekiranya waktu itu Fir'aun mengiyakan ucapan Asiyah, kedatangan Nabi Musa membawa rahmat buat dia. Tapi karena dia mengedepankan buruk sangka, menganggap inilah bayi penghancurnya, maka kedatangan Nabi Musa membawa kehancuran buat dia. Kemudian kan dinamain, yang namain kan Sayyidati Sayyidati Asiyah, mohon maaf. Siapa? Asiyah, namain bayinya, dinamain apa? Musa. Katanya Musa ini berasal dari bahasa Kipti lama. Mu artinya air, sa artinya pohon. Karena bayi ini dibawa di air dan ditaruh di peti yang dari kayu. Jadi namanya Musa. Ibn Imran, jadi kehancuran Fir'aun cikal bakalnya dari apa? Buruk sangka. Dari kisah ini menambah pelajaran buat kita, hati-hati dengan buruk sangka.
akan membawa pada celaka, malapetaka, dan dosa, nista, hina, dina, apalagi? Ya salam. Ya salam. Masya Allah, terima kasih Syekh Fikri Thorik. Nanti bisa dilanjutkan lagi kisahnya. Ini sangat menarik sekali bahwa kita kembali terbuka wawasan kita bahwa akibat buruk sangka banyak sekali kehancuran-kehancuran yang dirasakan. Kalau kita melihat sisi baliknya daripada suuzon yaitu husnuzon, itulah yang dilakukan oleh Ibunda Musa. Akhirnya percaya sama Allah dan dihanyutkan ke dalam sungai. Nah, nanti di segmen berikut pemirsa kami akan persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema yang menarik ini yaitu buruk sangka. Namun sebelumnya guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajaknya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawab. Pertanyaannya simak baik-baik. Sebutkan salah satu tanda suudzon. Baik, silakan. Wah, ini udah paling cepat ngangkatnya. Silakan, boleh. Paling cepat nih, energik. Boleh ke depan sini. Nah, kita mau tanya namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Atika. Saya dari Jakarta. Jadi Ustadz jawabannya adalah menuduh tanpa bukti. Menuduh tanpa bukti. Keren, jawabannya betul. 1 juta dan dipotong pajak. Kita boleh berikan langsung. Dipegang, ini 1 juta dari Luwak White Coffee. Jawabannya benar. Alhamdulillah selamat dan mendapatkan 1 juta. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.